percaya bahwa kita yang hidupnya terus berserah kepada Tuhan, yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, kita akan orang yang terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, pujian kita mengatakan, Tuhan, aku bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupanku. Penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita semua. Amin. Setiap kita yang menaruh harap kepada Tuhan, saya percaya engkau, saya, dan saudara yang ada di tempat ini, dimanapun Anda berada, engkau akan terus mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam masa-masa sulit ini, bahkan kalau kita melihat berita, saudara, di mana COVID yang semakin meningkat korbannya, saudara, di Medan khususnya, bahkan beberapa daerah, ada daerah yang sampai lockdown, saudara. Tapi kita bersyukur sampai hari ini, saudara, bersyukur kepada Tuhan, engkau mengalami penyertaannya Tuhan, amin. Kita mengalami pemeliharaannya Tuhan, sampai kita ada sampai hari ini bisa tenang, bisa duduk, bisa senyum, bisa memuji Tuhan, bisa mengangkat tangan kita, bisa menari untuk Tuhan. Banyak orang, saudara, yang dalam keinginannya ingin menyembah Tuhan, ingin memuji Tuhan, tapi nggak sanggup karena keadaannya, ya kan? Nggak sanggup berdiri karena keadaannya. Makanya dalam setiap hati kita, biarkan kita terus penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, engkau bersyukur hari ini, engkau bisa duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati, mengubahkan di setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 37, Bapak Ibu 38, demikian seterusnya. Firman Tuhan, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dengan judul perikopnya di sini, air sumber hidup. Firman Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, ketika firman Tuhan ini ditulis, kejadiannya pada waktu itu, saudara, adalah di mana pada waktu Yesus beserta dengan murid-muridnya selesai ikut dalam perayaan Pondok Daud. Saudara, kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-7 ayat yang pertama, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daud, saudara. Ya, pada waktu itu Yesus sebenarnya dalam hatinya dia menyuruh murid-muridnya pergilah ke sana. Tapi Yesus juga menyusul untuk pergi ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya Pondok Daud, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan pada waktu kejadian itu,
yang terjadi di situ, kalau saudara lihat di pasal yang ke-7 itu, Yesus bersaksi tentang dirinya yang menimbulkan pertentangan tentang asal-usul Yesus kepada orang banyak, orang-orang Farisi, saudara, orang-orang Saduki, orang-orang banyak yang mungkin hadir pada waktu itu. Mereka menjadi berdebat karena kehadiran Yesus. Saudara, perayaan Pondok Daun itu bagi orang Yahudi sendiri adalah hari raya pengucapan syukur, saudara. Ya, sekali setahun mereka akan membawa korban syukur mereka, membawa korban api-apian mereka kepada Tuhan. Mereka mempersembahkannya kepada Tuhan, saudara. Jadi bicara tentang hari pengucapan syukur. Tetapi kalau saudara perhatikan, mereka melakukan ibadahnya kepada Tuhan, tetapi yang timbul dalam hatinya adalah pertentangan. Siapa sih Yesus ini, ya kan? Mereka mulai berdebat. Ini Yesus betul nabi atau tidak, ya kan? Mereka mulai yang satu dengan lain bertanya, betulkah dia ini seorang nabi? Saudara, berapa banyak orang Kristen yang mungkin melakukan ibadahnya kepada Tuhan, seolah-olah menghargai hari-hari khusus dalam kekristenan, saudara. Tapi hatinya terus bertanya dan berdebat, betulkah Yesus itu adalah jalan dan kebenaran itu? Ya. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini, engkau ada hari ini karena engkau percaya Yesus adalah juru selamat. Amin. Kita percaya bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat itu. Dia adalah jalan kebenaran itu. Orang Yahudi pada waktu itu, saudara, mereka datang untuk merayakan hari Pondok Daun, saudara. Mereka membawa korban mereka kepada Tuhan. Mereka membawa korban mereka ke dalam bait sucinya Tuhan. Mereka mempersembahkan, melakukan ibadah-ibadahnya. Ada sangkakala yang mengiringi mereka berjalan menuju baitnya Tuhan. Tetapi dalam hati mereka masih meragukan Yesus yang ada di antara mereka. Betapa berbahagianya, saudara, kita yang hari ini tidak melihat namun kita percaya dia adalah Yesus. Orang Yahudi waktu itu hadir, Yesus hadir di antara mereka, tapi mereka tidak percaya dia adalah Yesus itu. Yesus bersama dengan mereka, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam imamat, Pondok Daun ini, saudara, dirayakan 7 hari, saudara. 7 hari, ya. 7 hari mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka menuang air. Itu Pondok Daun bicara tentang mereka mengambil air dengan kendi emas, membawanya ke dalam baitnya Tuhan, lalu mencurahkan air itu di atas mezbah, saudara. Saudara bayangin sampai 7 hari mereka setia melakukan itu. Ya, mereka melakukan ritualnya. Ya, bagaimana ibadah itu kadang menjadi seperti ritual bagi orang Kristen. Tapi tidak percaya dengan pribadinya Tuhan, dengan hadiratnya Tuhan yang juga ada dalam ibadah itu. Saudara bayangkan orang Yahudi 7 hari, pada waktu itu orang Israel setia melakukan hari raya Pondok Daun itu. 7 hari mereka menuangkan air dari kolam Siloam, saudara. Mereka bawa ke atas mezbah itu lalu mereka menuangkan itu, saudara. 7 hari mereka setia melakukan itu, tapi tidak percaya Yesus yang ada bersama dengan mereka. Kita sebagai orang-orang Kristen, kalau engkau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jangan hanya duduk, bernyanyi, mendengar firman, tapi tidak percaya akan hadirat yang hadir bersama dengan kita. Amin. Tidak percaya dengan Yesus yang hadir bersama dengan saudara. Yang kita cari, saudara, dalam ibadah sebenarnya, ya, bukan mencari tentang bagaimana kerennya ibadahnya, tapi bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita nyaman menyembah dengan Tuhan. Bagaimana kita dalam hati kita, Tuhan, 2 jam ini aku mau menyembah dengan Tuhan. Saya, saudara, secara pribadi kadang kalau dalam 2 jam, kadang saya mau merasa, Tuhan kok gak nyaman kali aku menyembah, ya. Aku yang salah, Tuhan, Tuhan tolong aku, ya kan. Saudara pernah gak dalam menyembah, saudara merasa kok nggak nyaman aku nyembahnya gitu, ya kan? Lihat kawannya udah sampai menangis, angkat tangan, kok aku nggak nyaman nyembahnya. Padahal hanya 2 jam, ya kan? Kita ibadahkan hanya 2 jam, saudara, ya kan? Jam 7 sampai jam 6 sampai setengah 9 paling lama, hanya 2 jam kurang lebih kita beribadah kepada Tuhan. Apakah engkau puas dengan Tuhan? Puaskah engkau menyembah dengan Tuhan? Mungkin saudara sibuk di rumah, sibuk melakukan pekerjaan saudara, yang mengurus keluarga bagi yang sudah berkeluarga, ke sekolah, kuliah online, engkau sibuk mungkin. Dalam 2 jam itu, apakah engkau merasakan hadiratnya Tuhan dan engkau nyaman menyembah Tuhan? Ya, pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka
melakukan hari raya Pondok Daun, saudara. Mereka membawa korban persembahan, korban api-apian mereka kepada Tuhan. Mereka menuangkan air ke atas mezbah itu. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tetapi sebagian besar orang yang hadir pada waktu itu, saudara, justru mengalami pertentangan dalam hatinya. Mereka bertentangan dengan asal-usulnya Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini, ketika engkau mendengar, engkau membaca, engkau diberitakan siapa Yesus itu, kita harus percaya dan menerima Dia dalam hidup kita. Amin. Percaya dan terima Yesus. Ya, firman Tuhan berkata pada hari terakhir, hari ke-8, saudara. Hari ke-8 itu bicara tentang kalau 7 hari mereka menuangkan air ke atas mezbah itu, dan pada hari ke-8 mereka tidak menuangkan air itu lagi. Lalu firman Tuhan berkata, hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus berdiri dan berseru. Amin. Yesus berdiri dan berseru. Kalau saudara perhatikan di pasal-pasal sebelumnya lagi, saudara, Yesus sudah diincar oleh orang-orang banyak. Yesus diincar oleh orang-orang Farisi, orang-orang fasik, orang-orang Saduki. Mereka berencana untuk menangkap Yesus. Mereka mulai memprovokasi pemerintah waktu itu supaya mereka menangkap Yesus, menyalahkan Yesus. Tapi saudara perhatikan, dalam keadaan tertekan, Yesus tidak sembunyi. Yesus tidak sembunyi, saudara. Ya kan? Mungkin bagi setiap kita harus berhikmat ketika keadaan kita terancam. Ketika musuh akan menghimpit kita, akan menangkap kita, mungkin kita akan memilih untuk diam dulu, sembunyi dulu, mengamankan diri dulu. Tapi Yesus enggak lakukan itu, saudara. Dalam keadaannya yang tertekan, Dia tahu orang banyak berencana untuk membunuh Dia. Dia tahu banyak orang yang berencana untuk menangkap Yesus, saudara. Yesus tidak menyembunyikan diri. Saudara perhatikan apa yang Yesus lakukan. Ayat 37 berkata, Yesus berdiri dan berseru. Amin. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, bukan Tuhan yang suka sembunyi, saudara. Kalau ada masalah dia sembunyi. Kalau ada ancaman dia sembunyi. Enggak. Yesus yang saya sembah, Yesus yang kita sembah, ketika ada tantangan itu, ketika ada masalah yang coba untuk menangkap hidupnya, dia justru berdiri, saudara. Saudara bayangkan dia sudah mulai diperbicarakan orang lain. Saudara bayangkan dalam hidup saudara. Saudara mungkin dalam keluarga. Sok kali itu, sok kekristenan kali. Sok jadi pendeta, ya kan. Sok jadi hamba Tuhan, sok nasihati, ya kan. Udah tahu firman Tuhan sedikit, udah banyak ngomongnya, ya kan. Mungkin dalam persekutuan keluarga saudara mulai ditolak, saudara. Saudara dalam posisi seperti itu, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara ya udahlah, diamlah dulu aku. Ya kan? Ada mungkin orang berpikir seperti ini, saudara. Ya udahlah, janganlah aku ngomong kepada mereka. Ya kan? Mungkin saudara, engkau tahu saudaramu berjalan dalam jalan yang tidak benar. Engkau tahu keadaannya tidak benar. Tapi karena engkau takut dia menjadi tidak suka dengan engkau memilih diam. Aku nggak layak lah ngomong seperti itu. Aku nggak maulah nasihati dia. Iya kan? Dalam keadaan seperti itu, saudara harus melihat apa yang Yesus lakukan. Dalam posisi Yesus yang diperbicarakan oleh orang banyak, diintip oleh orang banyak, diincar oleh orang banyak. Justru Yesus berdiri dan berseru. Amin. Dia enggak gini, saudara. Billy sinilah, ada mau enggak. Yesus enggak gitu, saudara. Yesus justru berdiri, artinya dia dilihat orang banyak, dia disaksikan orang banyak. Dia panggil satu, enggak, saudara. Dia langsung berdiri, dia berseru. Berseru enggak bisik, saudara. Suaranya langsung kuat. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Amin. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Luar biasanya Yesus yang kita sembah. Dalam keadaan seperti itu, dia sanggup berseru dan berkata, barang siapa yang haus. Yesus menjadi perhatian orang banyak, saudara.
Yang tadinya orang masih serius untuk memperhatikan perayaan Pondok Daun itu, mereka masih merayakan hari pengucapan syukur mereka kepada Tuhan yang mereka jalankan dengan ibadah mereka, dengan liturgi-liturgi mereka, saudara. Tapi ketika Yesus berdiri, tiba-tiba, dan saya percaya orang banyak secara bersama langsung melihat kepada Yesus. Yang tadinya mereka ragu siapa Yesus, tapi ketika Yesus berdiri dan berseru, saya percaya setiap orang melihat kepada Dia. Amin. Semua orang, semua mata, semua telinga pasti terarah kepada Yesus. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, engkau perlu melihat teladan apa yang Yesus lakukan. Dalam keadaanmu ketika engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak semua orang mungkin menerima engkau. Tidak semua, bahkan orang keluargamu mungkin tidak akan begitu menerima engkau. Mungkin akan bertentangan dengan engkau. Tetapi ketika engkau berdiri dengan kuasanya Tuhan, setiap telinga harus mendengarkan. Setiap mata harus melihat kepadamu. Kenapa? Engkau berdiri dengan kuasanya Tuhan. Engkau bicara dengan kuasa yang daripada Tuhan. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, Yesus berdiri dan berseru. Ya, kadang kita percaya siapa Yesus itu, kita tahu siapa Yesus. Yesusku adalah air kehidupan. Kita tahu Dia adalah air kehidupan itu. Tapi sering sekali orang Kristen, saudara, berapa kali Yesus kerap kali mengajak orang-orang percaya, mengajak orang-orang banyak untuk datang kepadanya. Manusia mengabaikan panggilan itu. Manusia mengabaikan undangan itu. Manusia mengabaikan ajakan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yesus berdiri dan berseru. Kalau saudara perhatikan dalam Amsal 1 ayat yang ke-20, Amsal 1 ayat ke-20, firman Tuhan berkata, bukankah hikmat itu berseru-seru di pintu gerbang, memanggil-manggil, oh hikmat itu ini aku hikmat, maukah engkau datang kepadaku? Hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Ayat 21. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara, dalam Amsal 1 ayat 20 dan 21. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Saudara perhatikan, Yesus berseru-seru, sang hikmat itu berseru-seru. Saya percaya sama halnya dengan apa yang Yesus lakukan. Ya, apa yang Yesus lakukan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ini, dia berdiri dan berseru, berkata, barang siapa haus, datanglah kepadaku, baiklah ia minum. Amin. Itu adalah kalimat ajakan, saudara. Yesus mengajak setiap orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka yang mengadakan hari raya Pondok Daun itu, saudara. Yesus mengajak mereka, kamu menuangkan air ke atas mezbah itu, yang dalam kepercayaan mereka berdoa supaya datang hujan. Mereka bersyukur, saudara, pada waktu itu kepercayaan mereka adalah supaya datang hujanlah, mereka diberkati oleh Tuhanlah. Pada waktu itu Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, saudara, datanglah kepadaku dan minumlah. Amin. Amin. Air merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan. Saudara setuju ya? Amin. Air sangat perlu dalam hidup. Saya lihat sebuah survei, saudara. Manusia bisa tahan hidup selama 3 bulan tidak makan. 3 minggu tidak makan. 3 minggu ya? Tidak makan. Tapi manusia tidak tahan, tidak minum hanya dalam waktu 4-7 hari. Ya, tubuh memerlukan air, ya kan? 60-70% tubuh manusia adalah air. Darah mengandung air, ya kan? Oksigen mengandung air. Air merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan, saudara. Yesus mengerti akan hal itu. Makanya Yesus berkata dalam perikop ini, saudara, air sumber hidup. Ya kan? Siapa sumber hidup itu? Siapa yang berkata air, akulah air hidup itu? Adalah Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita percaya itu. Yang ia adalah berseru-seru. Dia berdiri dan berseru berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
barang siapa haus. Amin. Masalahnya, hauskah engkau dengan air kehidupan itu? Apakah saudara haus dengan air kehidupan itu? Yesus berkata dalam Matius pasal ke-5 yang ke-6, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, maka karena mereka akan dipuaskan. Amin. Setiap engkau yang haus akan dipuaskan. Dahagamu akan dipuaskan oleh Tuhan. Tapi banyak sekali mungkin engkau tidak tahu engkau sedang haus akan air kehidupan itu. Atau engkau merasa aku gak haus dengan air kehidupan itu. Makanya Yesus mengadakan undangan ini. Yesus memperkatakan ajakan ini. Barang siapa yang haus, datanglah dan minumlah. Saudara, kenapa Yesus harus katakan itu? Mungkin yang pertama adalah banyak orang yang menutup telinga dengan ajarannya Tuhan. Orang-orang Kristen, berapa banyak orang Kristen yang sudah mendengar tapi seolah-olah tidak mendengar. Yesus lihat mereka hari pertama sampai hari ke-7. Mereka terus menuangkan air ke atas mezbah itu. Dan di hari ke-8 di puncak perayaan itu, Yesus menawarkan air kehidupan. Lebih daripada air yang mereka bawa dan tuangkan di atas mezbah itu. Yesus berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Saudara, Yesus harus katakan ajakan ini, Yesus harus deklamasikan undangan ini. Kenapa? Banyak orang yang mendengar tapi seolah-olah tidak mendengar. Dia tahu tentang ajarannya Yesus. Dia tahu firman Tuhan. Dia tahu Alkitab, tapi seolah-olah dia tidak tahu firman itu benar. Dia pura-pura tidak ingat apa yang Alkitab katakan. Alkitab ajarkan untuk menghormati orang tua, tapi dia seolah-olah tidak pernah baca akan firman itu. Pendetanya capek mengajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi seolah-olah dia setiap minggu, firmannya baru ya. Firmannya baru. Udah tiap kali diajarkan, tapi seolah-olah tidak mendengarkan firman itu. Yesus melihat engkau hari pertama sampai hari ke-7, engkau menuangkan air itu, tetapi engkau tidak percaya kepada air yang sumber kehidupan itu. Yesus tawarkan air hidup kepada mereka yang ada pada waktu itu, saudara. Apakah engkau golongan orang yang sudah mendengar, tapi seolah-olah tidak mendengar? Engkau menutup telingamu akan firman Tuhan. Saudara, jangan tutup telingamu dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan tutup telingamu ketika firman Tuhan itu berbicara kepada engkau. Yesus harus katakan itu. Yang kedua, kenapa Yesus harus katakan itu adalah karena banyak orang yang mungkin waktu itu belum mendengarkan firman Tuhan. Yang mereka hanya mengikuti ritual-ritual itu. Mereka hanya mengikuti liturgi-liturgi tapi tidak mendengarkan tentang kebenaran. Yesus harus katakan air kehidupan pada waktu itu. Yesus harus serukan pada waktu itu, engkau yang haus, datanglah kepadaku dan minumlah. Amin. Yesus berdiri dan berseru, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yesus sungguh-sungguh menyampaikan kepada orang banyak apa yang akan terjadi, apa yang harus orang Kristen sebenarnya lakukan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau belajar kebenaran firman Tuhan, seharusnya engkau sudah bisa membagikan air itu kepada orang lain. Kita belajar nanti, saudara, bagaimana orang yang sudah yang dipuaskan dahaganya, air itu harus dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, Yesus harus katakan itu karena ada orang yang perlu mendengarkan firman Tuhan itu. Lalu Yesus berdiri, ayat ke-37, Yesus berdiri dan berseru, menunjukkan tentang kesungguhannya Tuhan.
Yesus sungguh-sungguh pada waktu itu. Dia tidak mau orang Yahudi hanya melakukan ibadat-ibadat, tapi tidak percaya kepada juru selamat itu. Dia tidak mau orang-orang banyak pada waktu itu. Mereka menghargai hari-hari besar, tapi mereka tidak menghargai Yesus yang adalah Tuhan itu. Mereka menuangkan air yang mereka percaya akan memberkati mereka, tapi tidak menghargai Yesus yang adalah sumber berkat itu yang ada di antara mereka. Saya dan saudara, engkau yang belajar kebenaran firman Tuhan, engkau harus tahu siapa Yesus yang saudara sembah. Siapa Yesus yang kita layani. Kita harus percaya saudara, Yesus sungguh-sungguh, Yesus berdiri dan menyampaikan undangan itu kepada orang banyak pada waktu itu. Yesus ingin, bahkan Tuhan ingin agar semua memperhatikan dan menerima undangan itu. Saudara, Yesus harus berdiri supaya setiap orang mendengarkan undangan itu. Yesus harus berseru supaya setiap orang yang hadir mendengarkan undangan itu, saudara. Dengarkan undangan itu. Yesus berkata, barang siapa yang haus. Saudara, Yesus enggak maksa pada waktu itu. Yesus enggak berkata, hei kamu sini, enggak. Hei kamu yang di sana ke sini, ini adalah air hidup, enggak. Yesus enggak lakukan itu, saudara. Yesus adakan satu ajakan dalam kemurahannya. Dia berkata, barang siapa haus. Amin. Barang siapa haus. Hari ini, engkaukah yang haus itu akan kebenaran itu? Engkaukah yang haus itu dengan air kehidupan itu? Kalau engkau adalah orang yang haus itu, Yesus berkata, datanglah dan minum. Amin. Datang kepada Yesus dan minum. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Baiklah ia datang kepadaku. Kata ini menunjukkan, saudara, Yesus tidak memaksa orang-orang untuk datang kepada dia. Engkau punya pilihan dalam mengikut Tuhan. Engkau hanya mau mengikut, sekedar mengikut. Atau engkau mau mengikut Tuhan dan menaruh hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau percaya dia adalah Tuhan yang mengatur setiap kehidupanmu. Saudara harus tentukan pilihanmu. Ya, engkau orang hanya pengikut atau engkau orang yang percaya betul dan percaya menaruh hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau haus datang kepada Tuhan. Saya percaya di setiap kita harus haus akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin satu hari, satu bulan engkau merasa masih aman dalam kehidupanmu. Tapi 2 bulan, 3 bulan tanpa Tuhan, engkau akan haus akan dia. Engkau akan merasa hidupmu kosong dengan Tuhan. Tuhan, aku gak nyaman dalam hari-hariku. Aku merasa setiap hari aku kurang, Tuhan. Kalau engkau merasa kurang, datang kepada sumber air hidup itu. Amin. Datang kepada Yesus. Yesus mengundang engkau, barang siapa yang haus. Sadarlah engkau ketika engkau haus, saudara. Manusia harus sadar kalau dia lagi haus, dia berjalan lalu mengambil air. Betul ya Bapak Ibu? Gak mungkin saudara, iya aku haus lah. Tapi diam terus. Ya kan? Haus sekali aku lah, kayak mau minum. Tapi di dapur ada dispenser saudara. Ya kan? Tapi gak mau datang kepada dispenser itu, ambil cangkir lalu minum. Saudara, orang yang mana? Orang yang berkata, aku haus lah. Tapi gak pindah. Bisa enggak saudara puas hausnya kalau engkau hanya berkata aku haus lah, tapi enggak pergi ambil air itu. Puas enggak saudara? Enggak kan? Sama halnya dalam kekristenan saudara. Sama halnya dalam mengikut Tuhan. Kalau engkau berkata aku haus akan engkau Tuhan, jangan diam. Jangan terus tinggal dalam rumahmu lalu berkata aku haus Tuhan, tapi enggak buat apa-apa. Enggak datang kepada Tuhan. Enggak datang kepada sumber air hidup itu. Yesus berkata, Yesus menawarkan, Yesus mendeklamasikan satu undangan. Dia berkata, dia berseru, barang siapa yang haus, ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Saudara, undangan itu berlaku untuk setiap orang.
Apa yang Yesus katakan pada waktu itu ketika Yesus bangkit dan berdiri, undangan itu untuk setiap orang yang ada pada waktu itu, yang menyaksikan Yesus pada waktu itu. Undangan itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Farisi, bukan hanya untuk orang Saduki, bukan hanya untuk penjaga baitnya Tuhan. Enggak, saudara. Dan hari ini undangan itu berlaku untuk setiap orang, siapapun saudara. Engkau orang berdosakah? Engkau orang sakitkah? Engkau orang yang selama ini tidak percayakah? Tapi undangan itu berlaku bagi setiap orang yang mendengarkan. Amin. Dimanapun engkau berada hari ini, undangan Yesus untuk datang kepada Dia yang adalah air hidup itu berlaku untuk semua orang. Gak perlu takut, aku gak layak menerima undangan itu. Aku kan gak Kristen. Enggak, saudara, siapapun saudara, kalau engkau dengarkan undangan Yesus ini, barang siapa yang haus, datanglah padaku dan minum. Berlaku untuk semua orang, amin. Berlaku untuk saya dan saudara. Berlaku untuk setiap orang yang ada pada waktu itu. Berlaku untuk kita semua, dimanapun kita berada hari ini, bagaimanapun keadaanmu. Yesus berkata, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Amin. Supaya setiap kita, saya dan saudara, dipuaskan oleh Tuhan. Kita dahaga kita dipuaskan oleh Tuhan. Ya kan? Dalam pujian kita berkata, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saudara, dalam pujian kita berkata, Tuhan, aku haus akan Engkau. Tapi apakah engkau benar-benar sadar engkau sedang haus akan Tuhan? Engkau sedang haus dengan air hidup itu. Engkau haus dengan Yesus. Yesus berkata, akulah air hidup itu. Ya, saudara, satu peristiwa dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kalau kita lihat, saudara, ini perikop ini bicara tentang Yesus sedang berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Kalau saudara baca baik-baik perikop ini, Yesus berkata, saya baca mulai dari ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Saudara, pada waktu itu Yesus sedang berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini kalau saudara perhatikan baik-baik adalah perempuan yang tidak benar hidupnya. Makanya kalau saudara perhatikan mulai dari ayat yang pertama, perempuan Samaria ini datang di siang hari untuk mengambil air, untuk menimba air ke sumur itu. Kenapa? Dia merasa, aku orang yang berdosa. Aku orang yang tidak layak untuk Tuhan. Aku berdosa, aku berzina. Itu yang perempuan ini percaya dalam dirinya. Aku gak berguna. Makanya dia tidak mau orang lain menghina dirinya. Dia tidak mau orang lain melihat dirinya untuk datang menimba air itu. Yang firman Tuhan katakan, saudara, bahkan perempuan itu sudah beberapa kali bercerai. Bahkan sedang hidup dengan seorang pria yang pada hakikatnya bukanlah suaminya yang sebenarnya. Jadi dalam keadaannya yang tidak benar, Yesus berjumpa dengan dia pada tengah hari yang dimana orang tidak mengambil air lagi sebenarnya. Tapi dia datang mengambil air, lalu Yesus berjumpa dengan dia. Yesus menawarkan air hidup, amin. Yesus berkata, kalau engkau minum dari air yang aku berikan, engkau tidak akan haus lagi, amin. Itu yang Yesus katakan.
Itu yang Yesus katakan kepada saya dan saudara hari ini. Kalau engkau minum daripada air hidup itu, engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Undangan itu berlaku untuk setiap orang, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekalipun perempuan Samaria itu merasa dirinya paling hina, dirinya paling berdosa, gak layak, bahkan tidak akan bergaul dengan orang Yahudi, dia katakan saudara. Tapi Yesus berkata, kalau engkau minum dari air yang kuberikan kepadamu, engkau akan hidup dan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Amin. Setiap kita datang kepada Dia yang adalah sumber air hidup itu. Datang kepada Yesus yang adalah sumber air hidup itu. Ya, tapi banyak orang saudara memilih mengambil jalannya sendiri, merasa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar, tidak ikut dalam jalannya Tuhan. Dia buat jalannya baru, ya kan? Dia buat jalan baru, seolah-olah jalannya benar, seolah-olah jalannya mengarah kepada Tuhan. Sementara dia tidak sadar, dia sedang menjauh daripada sumber kehidupan itu. Ya, dalam Yeremia 2 ayat ke-13 firman Tuhan berkata, umat Israel, bangsa Israel, mereka meninggalkan Yesus yang Tuhan yang sumber air hidup itu. Mereka berusaha menggali kolam bagi mereka sendiri, yang ternyata kolamnya bocor dan tidak tahan dan tidak dapat menahan air. Saudara perhatikan, umat Israel pada waktu itu, mereka berapa kali meninggalkan Tuhan yang sumber air hidup itu. Ya, mereka meninggalkan Tuhan yang sumber air hidup itu, berusaha menggali kolam bagi mereka sendiri. Seolah-olah membuat jalannya sendiri. Mereka membuat usaha mereka sendiri. Dan mereka tidak tahu bahwa kolam yang mereka buat itu adalah kolam yang bocor. Yang firman Tuhan katakan, tidak dapat menahan air. Saudara, engkau tidak bisa membuat air yang seolah-olah air itu bisa memberikan hidup kepadamu. Ya kan? Walaupun kita percaya ada air jam-jam lah, ada air yang bisa menyembuhkan segala penyakit lah, ada air yang oksigennya sangat tinggi lah. Mungkin manusia bisa buat saudara. Tapi engkau tidak bisa menemukan air hidup itu dengan usahamu sendiri. Engkau bisa mungkin mencari air yang bisa menyembuhkan penyakit lah, menolong engkau memperbaiki. Engkau bisa temukan itu, bahkan para ilmuwan bisa temukan itu. Tapi ilmuwan tidak bisa menemukan Yesus yang adalah sumber hidup itu kalau mereka tidak percaya kepada firman. Amin. Kalau mereka tidak membuka telinganya kepada firman, kalau mereka tidak membuka hatinya untuk undangan Yesus itu, mereka tidak akan pernah menemukan air hidup itu. Tapi kalau engkau buka hatimu, engkau akan melihat dan akan mengalami bagaimana Yesus memulihkan keadaanmu. Bagaimana Yesus memulihkan rasa hausmu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudara perhatikan ayat 38. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Barang siapa percaya. Kalau engkau percaya artinya engkau melakukan apa yang Yesus katakan, saudara. Ya, percaya tidak hanya mendengar, tapi percaya engkau melakukan apa yang Yesus katakan. Saudara ingat bagaimana Petrus berjalan di atas air. Yesus berkata, marilah kepadaku. Simon itu Petrus mulai berjalan, saudara. Dia percaya dalam hatinya. Dia tahu dia tidak akan tenggelam dalam seketika itu. Dia datang dan berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Tapi ketika kepercayaannya hilang, saudara, dia merasakan hembusan angin itu. Dia mulai tenggelam. Tapi di situ adalah yang mengatakan, yang mendefinisikan bahwa orang percaya adalah orang yang melakukan apa yang Yesus katakan. Amin. Kalau engkau berkata engkaulah orang percaya, engkau harus menjadi orang yang melakukan apa yang Yesus katakan. Apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan,
Mereka berdebat dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan nanti dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 7. Mereka berdebat hebat dengan Tuhan. Mereka menggerutu dengan Tuhan. Musa, kami mau minum. Musa, kami haus. Saudara lihat, air begitu penting dalam kehidupan orang umat manusia. Mereka haus pada waktu itu, mereka berdebat dengan Tuhan. Musa pun datang hanya dalam sedikit amarahnya mungkin. Dia marah dengan orang Israel yang terus mendesak dia. Dia datang kepada Tuhan, umat ini menggerutu terus. Tapi waktu itu Tuhan masih berikan air kepada orang Israel. Ya, kejadian di Masa dan Meriba itu, ketika mereka haus, Tuhan masih puaskan dahaga mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka akan air, saudara. Ya, Tuhan cukupkan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat-saat sekarang, ya, kalau waktu itu bangsa Israel Tuhan tetap pelihara, Tuhan puaskan dahaga mereka. Di zaman sekarang, saudara harus percaya, dia lebih daripada batu yang Musa pukul pada waktu itu. Dia adalah batu karang itu, amin. Yesus adalah batu karang itu yang sanggup memberikan air kepada setiap orang yang datang kepadanya, amin. 1 Korintus 10 yang keempat mencatat itu. Yesus yang adalah batu karang itu yang mengeluarkan air kehidupan bagi setiap orang yang percaya dan datang kepada dia, amin. Datang kepada dia. Ya, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus, amin. Batu karang itu adalah Kristus, lebih daripada batu yang ada pada masa Musa memimpin bangsa Israel, saudara. Dia, Yesus yang adalah batu karang itu yang memberikan hidup kepada setiap orang yang datang kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupanmu, jangan malu datang kepada Tuhan. Jangan malu berseru kepada Tuhan. Kalau engkau memang haus, datang kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku haus akan Engkau. Tuhan, aku lapar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ya kan? Kita yang haus pun tahu datang sama siapa. Yang lapar pun tahu kita, ya kan? Pak, udah lapar aku, ya kan? Orang yang pura-pura nggak haus, nggak lapar, menderita, saudara. Percaya nggak orang yang pura-pura nggak lapar, nggak haus pasti menderita? Ya kan? Kadang sering kita sedang dalam perjalanan, udah lapar kau? Ah, belum, masih tahan dalam perutnya. Wah. Kalau lapar, ya lapar lah, saudara. Ya kan? Kalau haus, haus. Sok kuat. Bahaya orang yang sok kuat, saudara. Kalau orang kuat, puji Tuhan, amin. Orang yang sok kuat ini yang bahaya. Udah lapar kau, makanlah dulu. Ah, tanggung Pak, masih tahan. Tanggung. Udah haus. Minum lalu. Ah, masih tahan ya Pak. Menderita sendiri, saudara. Ya kan? Menderita sendiri. Kadang pun, saya pun mau kayak gitu kadang, saudara. Udah lapar, ah masih tahan ya Pak. Udah haus, ah sisa tanggung Pak, tunggu di rumah lah. Padahal Kalau engkau haus, datang kepada Dia yang akan memuaskan setiap kita. Amin. Datang kepada Tuhan, saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, firman Tuhan berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka yang muncul dari hatimu adalah aliran-aliran air hidup. Lihat hatimu. Air hidupkah yang keluar atau racun? Ya kan? Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Kadang kita, saudara, bahkan saya mengaku di hadapan Tuhan, ya kan? Kadang gak ada bahan untuk dalam pembicaraan kalau gak membuli orang, ya kan? Kalau gak membuli orang satu hari kayak kurang kali Tuhan. Saya di kantor ini ada Loita, ada Endo, ya kan? Kalau saya gak bully mereka sehari kayak kurang gitu. Kok gak ada bahan, ya kan? Kok gak ada bahan? Tapi Tuhan mau, kalau engkau percaya kepada Tuhan,
aliran-aliran kehidupan yang keluar dari hati kita. Amin. Yang membangun yang keluar dari hati kita. Amin. Tapi jangan tiap hari setiap mau ngomong dalam Kejadian 1 ayat 28. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam Wahyu 22 ayat 11. Ya kalau saudara hafal dia puji Tuhan ya kan. Puji Tuhan, ini salah bilang pula, udah bilang Kejadian isinya Wahyu. Dalam Kejadian ayat 1, dia adalah Alfa dan Omega. Salah saudara. Ya, jangan gitu. Tapi biarkan apa yang keluar dari hati kita menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat orang lain. Amin. Amin. Kadang kalau kubuli pun orang saudara, bukannya menjelekkan saya. Supaya dia taunya, hebat rupanya aku. Diperhatikan rupanya aku, ya kan? Supaya engkau lebih baik. Amin. Begitu saudara. Ya. Supaya apa yang keluar dari hatimu, bahkan firman Tuhan katakan orang yang percaya hatinya akan mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Tapi jangan sampai rumah nanti saudara engkau selalu cek hatimu, kok enggak keluar air. Kalau keluar air udah bahaya saudara, engkau sedang sakit. Enggak. Keringat mungkin bisa keluar ya kan. Tapi enggak dari hati. Masih dari kulitnya itu. Tapi aliran kehidupan bicara tentang sesuatu yang kau kerjakan, sesuatu yang kau katakan, membangun orang di sekitarmu. Amin. Memsemangati orang yang ada di sekitarmu, menguatkan orang yang ada di sekitarmu. Kalau ada orang yang sedang sakit COVID mungkin di dekat engkau, mulutmu akan berkata, tetap kuat ya, Tuhan Yesus memberkati yang kau disembuhkan. Jangan, bentar lagi nya kau. Ya kan? Ini enggak aliran air kehidupan saudara. Ini mematikan, ini namanya racun yang tanpa sengaja, yang enggak ada mereknya. Ini racun yang enggak ada mereknya. Kalau racun yang lain kan ada Roundup, ada apa, masih merek ya kan. Kalau mati kau, ini enggak ada mereknya, tapi mematikan, makanya enggak dijual saudara. Tapi keluar sendiri kadang. Menjatuhkan semangat orang lain, ya. Berarti kalau masih menjatuhkan orang lain saudara, terus menghakimi orang lain, belum aliran air kehidupan yang keluar itu. Belum keluar itu. Mungkin itu masih dari jantung itu, belum dari hati. Ya. Tapi firman Tuhan katakan saudara, kalau engkau percaya kepada Dia, engkau melakukan apa yang kitab suci katakan. Kitab suci Alkitab saudara. Apa yang Alkitab katakan engkau lakukan, firman Tuhan berkata, hatimu akan mengeluarkan aliran-aliran air kehidupan. Amin. Itu yang akan keluar saudara. Makanya kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saya kadang saudara kalau jawab orang dengan 3 pertanyaan yang sama, geram saya. Gak ngerti bapak. Kadang saya gak tahu. Udah bapak-bapak yang nanya pun. Makanya dibilang kadang di kantor, jangan galak kali sama orang. Saya paling gak suka orang 3 kali bertanya pertanyaan yang sama. Yang udah dijawab. Tapi gak ngerti saudara. Ini pun saya lagi ada chat dengan alumni kita. Saya udah jelaskan baik-baik. Begini prosesnya. Tapi bolak-balik ditanya. Saya gak balas lagi saudara. Ya kadang dalam hati saya kalau udah dekat dia mungkin bodoh kali, tapi mau bilang bodoh, Tuhan. Ya. Perlu menjaga, artinya proses. Amin. Proses saudara, enggak langsung sampai situ langsung terjadi. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih daripada air yang dibawa dari Siloam itu di kepada mezbah itu, dia berdiri dan berkata, dia mengatakan satu ajakan kepada setiap orang yang hadir pada waktu itu. Engkau yang haus, datanglah dan minumlah. Ayat firman Tuhan 39 dikatakan, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ajakan Yesus, ajakan juru selamat itu adalah Yesus menawarkan rohnya kepada setiap orang. Yesus menawarkan Roh Kudus kepada setiap saya dan saudara hari ini. Dia berkata, Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap kita. Amin.
Kita butuh rohnya Tuhan. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita butuh bimbingannya Tuhan. Supaya apa? Supaya hatimu pun mengeluarkan air kehidupan itu. Engkau sanggup menjaga hatimu. Engkau punya kekuatan yang baru. Engkau punya Roh Kudus untuk menguatkan engkau. Engkau punya Roh Kudus untuk mengingatkan engkau. Setiap saya dan saudara, engkau butuh akan Roh Kudus itu. Engkau harus haus akan roh itu. Makanya firman Tuhan katakan ketika Roh Kudus ada dalam dirimu, engkau akan menerima karunia-karunia dan mujizat itu. Kalau saudara perhatikan dalam Markus pasal ke-16, saudara, orang yang menerima Roh Kudus ya akan menjadi saksinya Tuhan. Yang mereka akan minum racun pun tidak akan mati, kata firman Tuhan. Kisah 1 ayat 8 berkata, engkau akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atasmu. Amin. Firman Tuhan dalam ayat 39 ini, tetapi roh itu belum datang, ya. Yesus berkata, tetapi roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Belum dimuliakan bicara tentang kematiannya Tuhan. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, turun ke dunia orang mati, saudara. Lalu Yesus naik ke surga. Itu bicara tentang Yesus dipermuliakan. Amin. Saudara ingat ketika Yesus berjumpa dengan perempuan itu, Maria Magdalena dengan yang lain. Jangan sentuh aku, sebab aku belum kembali kepada Bapa. Pada saat itulah Yesus dipermuliakan. Dan ketika dia naik ke surga, dia menjanjikan satu roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang adalah rohnya sendiri. Ya, dia berikan kepada setiap orang yang haus, yang butuh akan roh itu. Kalau engkau tidak butuh, pasti roh itu enggak akan datang menghinggapi engkau, saudara. Tapi saat hatimu haus dan lapar, saat itulah roh itu datang memuaskan dahagamu. Amin. Engkau akan menjadi saksinya Tuhan. Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku. Bagaimana engkau bisa menjadi saksinya Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada dalam dirimu? Bagaimana engkau bisa memuliakan Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada dalam dirimu? Bagaimana hidupmu bisa berdampak bagi orang lain kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupanmu? Hari ini minta Tuhan, Tuhan, aku haus akan Engkau. Aku haus akan jamahanmu Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang pada waktu itu yang hadir pada hari raya Pondok Daun itu. Apa yang mereka lakukan? Saudara, tidak semua orang memenuhi undangan itu. Saya pernah bicara tentang kebenaran firman Tuhan ini. Yesus mengundang orang pembesar untuk datang dalam perjamuan kawin itu, saudara. Di mana Yesus membuat sebuah perumpamaan. Seorang raja yang mengadakan perkawinan untuk anaknya. Dia mengundang orang-orang besar. Tapi tidak ada yang datang pada waktu itu. Mereka berkata, aku baru membeli lembu. Aku baru membeli ladang. Oh, aku ada urusan, aku sibuk. Mereka tidak datang. Lalu Yesus berkata, raja itu berkata, panggillah orang-orang yang ada di persimpangan, di pinggir jalan yang kau temui. Bawa mereka ke sini. Saudara, lihat, tidak semua orang mau memenuhi undangan itu. Pada saat ini, pada waktu itu juga Yesus berdiri dan menyampaikan undangan itu. Tapi tidak semua orang yang hadir itu respon dengan undangan itu. Saya mau tunjukkan kepada saudara ayat yang 40, ya. Yang pertama, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ketika Yesus memaparkan undangan itu, yang pertama adalah, respon yang pertama, ada orang yang mulai percaya bahwa dia adalah Mesias. Respon yang kedua adalah ayat 41, yang lain berkata, iya ini Mesias. Ya, ada orang yang mulai berani mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan respon yang ketiga adalah 41 bagian B, tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Ada orang yang semakin ragu dengan Yesus. Yesus sudah memberitakan undangan itu, tetapi dia semakin ragu dengan Yesus. Dia berkata, tidak mungkin Mesias itu datang dari Galilea. Mesias itu harus datang dari Bethlehem, dari keturunan Daud. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Ayat yang ke-43, saudara. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Semakin banyak orang bertentang dan berdebat tentang Yesus. Mereka berdebat tentang Yesus. Ini respon yang keempat, saudara. Respon yang lain adalah ayat yang ke-44. Dan beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak
ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Lihat saudara, respon yang berikutnya ada orang ya, yang tadi ada orang yang akan berdebat tentang Yesus, dan respon yang berikutnya yang mereka berikan ya, mereka mau menangkap Yesus. Ya, mereka mau menangkap Yesus. Yesus berikan undangan, tapi mereka justru mau menangkap Yesus. Yang berikutnya respon yang mereka berikan adalah penjaga-penjaga itu tidak berani menyentuh Yesus. Kenapa? Mereka kagum dengan Yesus. Saudara, ini beberapa respon yang mereka lakukan ketika mereka mendengarkan undangan itu. Ya, hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau engkau mendengarkan undangan Sang Juru Selamat itu hari ini, apa respon yang kau katakan kepada Yesus? Apa respon yang akan kau berikan kepada Yesus? Apakah engkau masuk dalam orang-orang yang tetap ragu akan Yesus? Apakah engkau masuk dalam orang yang hanya kagum dengan Yesus? Apakah engkau orang yang justru ingin menangkap Yesus itu? Tapi apakah engkau menjadi orang, Tuhan, ini aku anakmu, pakai aku menjadi alatmu. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan, Wahyu pasal yang ke-22, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Saudara tahu siapa yang berkata ini? Kalau saudara melihat mulai dari ayat yang ke-16, Wahyu 22 ayat 16 berkata, aku Yesus yang telah mengutus malaikatku. Siapa yang berkata? Siapa yang mengatakan undangan itu? Siapa yang mengajak pada waktu itu? Yesus yang adalah Tuhan kita itu. Dia berkata, barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Yesus menawarkan air kehidupan itu dengan cuma-cuma, saudara. Yesus tidak suruh engkau bayar ketika engkau datang kepada Tuhan. Saudara, tapi masalahnya banyak kita tidak respon dengan ajakan Tuhan. Enggak respon dengan undangannya Tuhan. Saudara perhatikan berapa kali dalam Alkitab Yesus selalu mengajak orang untuk datang kepada Dia. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Saudara lihat, Yesus kerap sekali mengundang setiap orang yang percaya kepadanya. Engkau yang mau beroleh keselamatan, datang dalam perjamuan kawin. Tapi banyak orang tidak mau respon dengan undangan itu. Saya tutup dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 55 yang pertama. Firman Tuhan katakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Yesus berkata, marilah kepadaku dan terimalah air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Mari respon dengan undangannya Yesus. Mari respon dengan ajakan Sang Juru Selamat. Datang kepada Dia. Karena ketika engkau datang kepada Tuhan, dahagamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan.